Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan dari kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim karya Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kita sampai pada adab yang ke-11 dalam masalah bagaimana penuntut ilmu itu bermuamalah di sakan, di pondok, di asrama pondok atau di madrasah atau di ma'had atau di jami'ah. Adab yang ke-11, ayyataqaddama 'alal mudarris fi huduri mawdhi'id dars. Hendaknya penuntut ilmu itu mendahului pengajar untuk menghadiri tempat di mana pelajaran tersebut diadakan. Kalau pelajaran tersebut diadakan di masjid, maka hendaknya penuntut ilmu harus terlebih dahulu sampai di masjid tersebut sebelum pengajarnya. Yani jangan terlambat. Wala yata'akhkhar ila ba'di julusihi wa julusil jamaah. Hendaknya penuntut ilmu tersebut jangan sampai terlambat, yani baru datang ke majelis tersebut setelah pengajarnya datang. Setelah pengajarnya duduk, nah baru kemudian penuntut ilmunya baru datang. Atau para jamaah sudah duduk, kemudian ada satu penuntut ilmu yang baru datang. Fayukallifahum al-mu'tada minal qiyami wa raddis salam. Sehingga orang yang baru datang tersebut akhirnya membuat orang-orang para jamaah itu berdiri dan menjawab salam. Yang harusnya sudah fokus kepada pelajaran, akhirnya harus, ya mungkin sebagian harus berdiri untuk mempersilahkan duduk atau bagaimana, ya, atau yakni ini zahirnya adalah sebagian jamaah itu harus berdiri kalau ada yang terlambat. Seperti misalkan kalau apalagi yang terlambat tersebut tempatnya mungkin harus di depan. Nah, ini mungkin harus yakni sebagian harus berdiri. Ya, sebagian penuntut ilmu itu bisa jadi tempatnya harus di depan. Karena sudah ditugasi misalkan untuk, ya ini bisa jadi ada kajian yang matan tersebut, misalkan mensyarah matan atau kitab, matan tersebut atau kitab tersebut harus dibaca oleh penuntut ilmu, sudah ada tugasnya, gilirannya misalkan, sehingga penuntut ilmu membacakan, kemudian disyarah oleh pengajar. Demikian seterusnya, dibacakan satu kalimat, dua kalimat, kemudian disyarah oleh pengajar. Nah, kalau misalkan yang yakni giliran untuk membacakan tersebut itu terlambat, maka tentunya orang-orang harus geser atau berdiri untuk mempersilahkan penuntut ilmu tersebut ke depan, yakni duduk di depan begitu ya, bukan di samping pengajar, untuk membacakan matan atau kitab tersebut. Wa rubbama fihim ma'dzurun fayajidu fi nafsihi minhu wa la ya'rifu udhrah. Bisa jadi sebagian jamaah yang akhirnya terganggu ini akhirnya merasakan sesuatu kekesalan, bisa jadi ya, merasakan ada sesuatu di hatinya dan dia tidak mengetahui uzurnya. Yani ketika terlambat, ada seorang penuntut ilmu terlambat, maka itu bisa membuat suudzon kepada orang lain yang sudah hadir di situ, tapi akhirnya karena harus repot untuk yakni berdiri atau mempersilahkan penuntut ilmu tersebut duduk, atau yang harusnya sudah fokus pelajaran ini akhirnya harus jawab salam begitu ya. Bisa jadi ada sebagian orang yang tidak suka dan dia tidak mengetahui uzur penuntut ilmu yang datang tersebut, yang baru datang tersebut. Demikian pula bisa jadi ya, karena ada sebagian jamaah yang tidak suka akhirnya memberikan sikap yang kurang nyaman begitu ya kepada penuntut ilmu tersebut, sehingga akhirnya penuntut ilmu tersebut akhirnya kesal juga dan dia tidak mengetahui uzur dari orang yang tadi ya.
Bisa jadi orang ini sudah capek, habis kerja seharian, habis itu sudah mau fokus kajian, ini masih ada orang yang baru mau datang gitu ya. Jadi ini bisa membuat repot sebagian orang atau banyak orang. Waqad qala salaf minal adab ma'al mudarris ayantazirahul fuqaha wala yantaziruhum. Di antara adab kepada pengajar adalah hendaknya para fuqaha, yang dimaksud di sini adalah para penuntut ilmu. Ya, para penuntut ilmu itu menunggu pengajar, bukan pengajar yang menunggu penuntut ilmu. Ya, penuntut ilmu yang menunggu pengajar, bukan pengajar yang menuntut ilmu. Ana pernah mengadakan suatu majelis, yakni bukan di Bandung, maka datang duluan. Ya. Padahal jamnya sudah tepat, sudah cuma sendirian satu orang, yang lain belum datang semua. Dan padahal Anda sudah berusaha mentelatkan diri 5 menit 10 menit. Maka ini tentunya tidak boleh seperti ini. Harus penuntut ilmu yang menunggu pengajar, bukan pengajar yang menunggu penuntut ilmu. Wa yanbaghi ay yata'addab fi hudurid dars bi ayyahdurhu ala ahsanil hayat wa akmalit taharat. Maka wajib bagi penuntut ilmu, ya, adab berikutnya setelah sebelumnya dibahas tentang adab masalah waktu, ya. Jadi jangan terlambat untuk menghadiri kajian. Karena kalau tadi penulis, ya, ana mau memperpanjang pembahasan terkait hal ini sedikit. Yang dibahas oleh penulis adalah terkait bahwa adab dari seorang penuntut ilmu itu hendaknya tidak boleh terlambat, hendaknya tidak boleh pengajar yang menunggu penuntut ilmu, tapi hendaknya sebaliknya. Di antara kerugian yang lain, kerugian yang pertama berarti apa? Tidak sesuai dengan adab yang mulia dalam masalah ini ketika penuntut ilmu tersebut terlambat. Yang kedua adalah kerugiannya adalah bahwa yakni dia tidak bisa mendapatkan ilmu yang di awal-awal pelajaran tadi. Dia terlambat yang berapa menit, maka ilmu tersebut tidak dia dapatkan. Kalau kemudian ada yang berkata, di zaman ini ada rekaman, ya, di zaman ini ada rekaman, kita tinggal dengarkan rekamannya. Maka kita katakan ini telah dijelaskan, Anda jelaskan di pembahasan beberapa pertemuan sebelumnya, bahwa yang menjadi kunci keberkahan ilmu itu bukan hanya sekedar antum paham ilmu tersebut, bukan hanya sekedar sisi wawasan dari ilmu tersebut, akan tapi dari sisi yakni bagaimana antum membuat Allah ridha. Jadi itu yang kunci utama dari keberkahan ilmu seseorang. Kunci utama keberkahan ilmu seseorang adalah ketika Allah ridha kepada orang tersebut, sehingga Allah berikan keberkahan kepada ilmu orang tersebut. Bukan hanya masalah, yakni nanti Anda lihat rekaman, itu berarti antum lebih menitik beratkan pada masalah sisi akademik, ya, sisi wawasan. Ini kan ada rekaman, nanti kita tinggal dengarkan. Sama saja yang didengar antara dengar langsung atau dengar melalui rekaman. Tapi berbeda antara orang yang yakni selalu terlambat dengan orang yang selalu bersungguh-sungguh untuk fokus menuntut ilmu syar'i sehingga datang di awal majelis. Jadi ini perbedaan. Akan ada perbedaan pada keberkahan dari kedua ilmu orang tersebut. Jadi sekali lagi, kalau kita bicara ilmu syar'i, tidak bisa kita timbang hanya dari sisi masalah wawasan. Dari sisi masalah, ya, yang banyak disebutkan orang IQ misalkan. Dari sisi masalah, yakni tingkat seberapa kuat daya hafal seseorang. Ini hal teknis. Ini hal teknis. Ya, ini tentunya diperlukan juga, akan tapi bukan satu-satunya bukan faktor utama bahkan. Faktor utama adalah bagaimana antum membuat Allah ridha. Bagaimana kita membuat Allah ridha dengan diri kita, dengan amalan kita, dengan ilmu kita. Apakah kita mengilmui setelah mempelajari ilmu tersebut, apakah kita mengamalkannya? Apakah kemudian kita yakni berusaha untuk menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, atau hanya sekedar hafalan saja, atau hanya sekedar wawasan saja?
Ya, jadi ini kunci dari bagaimana kesuksesan para sahabat, bagaimana kesuksesan para tabi'in, para tabi'in dan para ulama yang mengikuti jalan mereka setelahnya. Berapa banyak orang yang lebih cerdas dari kalangan ahlul bidah. Ulama-ulama ahlul bidah itu cerdas-cerdas. Kalau kita katakan, kalau kita lihat hanya dari sisi akademik saja, gitu ya. Lihat Wasil bin Atha, gembong Mu'tazilah. Ya, itu sangat cerdas sekali. Sangat fasih sekali dalam berbahasa, sangat cepat logikanya dan seterusnya. Akan tapi sesat. Lihat misalkan Zamakhsyari. Wah, itu cerdas sekali, akan tapi sesat. Mu'tazilah juga. Ya, maka berapa banyak orang yang diberikan kecerdasan secara akademik atau secara teknis tadi, akan tapi tidak diberikan kecerdasan secara din, tidak diberikan kemurnian hati, kebersihan hati dan lurusnya akidah dan manhaj. Maka ini yang harus diperhatikan. Tidak boleh bagi kita untuk merendahkan atau meremehkan majelis ilmu dengan cara terus-menerus terlambat begitu ya. Karena ini bisa mempengaruhi pada keberkahan ilmu kita. Wa yanbaghi ay yata'addaba fi hudurid dars bi ay yahdurahu ala ahsanil hayat wa akmalit taharah. Wajib bagi penuntut ilmu untuk memiliki adab dalam menghadiri majelis ilmu, dalam menghadiri pelajaran, dengan cara menghadiri pelajaran tersebut dengan kondisi yang paling bagus dan kesucian yang paling sempurna, baik kesucian dari najis atau kesucian dari hadas. Ini hendaknya dia berwudu sebelum menuntut ilmu. Kemudian hendaknya dia memperhatikan kebersihan pakaiannya. Ya, tidak hanya sekedar bersih dari najis, tapi juga bersih dari kotoran walaupun tidak najis. Ya, walaupun misalkan kita katakan lumpur misalkan, lumpur itu tidak najis. Hukum asalnya lumpur tidak najis. Tapi kalau misalkan pakaian kita penuh lumpur, apalagi habis keringetan dan habis dari hendaknya habis dari pekerjaan misalkan begitu ya, maka hendaknya itu diganti terlebih dahulu kalau bisa, kalau memungkinkan, sebelum kita menghadiri majelis ilmu. Dalam rangka memuliakan majelis ilmu, dalam rangka meninggikan majelis ilmu. Ini salah satu adab. Dan ini sekali lagi anak katakan, adab kita terhadap ilmu, adab kita terhadap majelis ilmu, adab kita terhadap orang yang mengajarkan ilmu, ini nanti sangat berpengaruh sekali kepada keberkahan ilmu kita. Ya. Makanya jangan harapkan kebaikan dari orang-orang yang hadir kajian pakai kaos oblong. Ya, ini anak tekankan berkali-kali. Ya, panitia kajian pakai kaos oblong, ustadznya pakai kaos oblong, ustadznya ngajarin. Nauzubillah min dzalik. Apa yang mau diharapkan kebaikan dari situ? Majelis ilmu saja tidak dimuliakan. Ini tidak ada yang bisa diharapkan dari situ. Wa kana Syekh Abu Amr yaqta'u man yahduru minal fuqaha ad-darsa mukhaffifan bi ghairi imamah au mufakkika azraril faraziyah. Syekh Abu Amr, Abu Amr Ibn Salah rahimahullah ta'ala, beliau mencela penuntut ilmu yang menghadiri pelajaran yang tidak mengenakan imamah. Ini di zaman dahulu. Ini standar muru'ah. Standar muru'ah bagi penuntut ilmu di zaman dahulu adalah mengenakan imamah. Nah, ini tentunya berbeda, bisa berbeda antara zaman ke zaman, bisa berbeda antara tempat ke tempat. Jadi ketika seseorang penuntut ilmu tidak mengenakan imamah atau membuka kancing dari farajiyah, farajiyah sejenis gamis di zaman dahulu yang ada kancingnya, yang itu kalau dibuka kancingnya itu turun muruahnya. Ya, mungkin kita nggak bisa membayangkan, kan? Tapi Allahu alam bisa jadi. Kalau kita ini padanan analoginya saja ya. Kalau antum pakai baju, kemudian ini dibuka sampai tidak hanya satu, tapi dua atau bahkan tiga. Kemudian antum datang kajian, kira-kira gimana? Antum mana gaul datang kajian ke sini, ha? Betul tidak? Terbuka sampai, betul? Kira-kira gimana? Kira-kira pantas tidak? Tidak pantas menurut standar kita. Ini ilustrasinya. Nah, di zaman dahulu demikian. Ketika itu kancing tidak ditutup,
maka Syekh Abu Amr Ibn Salah itu mencela orang tersebut, penuntut ilmu tersebut. Ada yang muhafifan bi ghairi imamah, ada yang tidak mengenakan imamah, dicela. Maka tidak boleh kemudian kita tanya, mana dalilnya bahwa wajib mengenakan imamah? Enggak perlu kita tanyakan dalilnya. Karena dalam masalah adab kita memperhatikan masalah muru'ah. Kita memperhatikan bagaimana standar yang ditetapkan oleh para ulama. Bukan kemudian hukum asal pakaian bukannya mubah. Hukum asal, apa hukum asal mengenakan imamah? Apa hukum asal tidak mengenakan imamah? Mubah. Khalas, antum jangan repot sendiri. Jangan mutasyaddid. Kita bukan mutasyaddid. Inilah yang dicontohkan oleh para ulama. Ini kita lihat. Antum berani menanyakan mana dalilnya kepada Abu Amr Ibn Salah, ya, salah seorang ulama besar di bidang hadis dan di bidang ilmu yang lain. Maka kita lihat, ini yang harus kita pahami, bahwa dalam masalah adab, dalam masalah terutama cara berpakaian, maka kita mengikuti standarnya para ulama. Bukan kemudian kita menurunkan standar para ulama, menurunkan standar penuntut ilmu untuk sama seperti orang-orang yang sukanya di jalan, pakai streetwear. Harusnya orang-orang yang ada di jalan kita ajak untuk mengikuti standarnya para ulama, standar para penuntut ilmu yang benar, bukan para ulama atau para penuntut ilmu itu mengikuti standarnya orang-orang jalanan dengan mengenakan streetwear itu. Ya. Jadi tidak perlu kemudian ini hukum asalnya mubah. Ini menurunkan muru'ah sehingga hukum asalnya berubah dari mubah menjadi bisa makruh, bisa haram. Tergantung apa yang kita bahas, tergantung desain yang akan kita lihat nanti. Baik, intinya perhatikan masalah muru'ah. Intinya, apalagi kalau tentang majelis ilmu, perhatikan juga masalah kemuliaan majelis ilmu. Ya. Wa yuhsinu julusahu wa istima'ahu wa iradahu wa jawabahu wa kalamahu wa khitabah. Hendaknya penuntut ilmu itu memperbagus cara duduknya. Jangan kemudian ketika di majelis kemudian urfnya adalah duduk dengan baik, ya, bisa bersila, bisa tata cara duduk lain yang itu masih sesuai dengan urf memuliakan majelis ilmu. Tapi kalau misalkan di majelis ilmu sambil misalkan, mohon maaf ya, kaki kiri seperti bersila, kaki kanan ditegakkan, habis itu nyender begini. Itu tidak. Gimana kira-kira? Tidak pantas, betul tidak? Tidak pantas. Jadi penuntut ilmu hendaknya ini memperhatikan cara duduknya, memperhatikan bagaimana dia mendengarkan majelis, mendengarkan pelajaran, bagaimana dia menyampaikan pertanyaan, menyampaikan jawaban atau berbicara kepada pengajar. Ya, maka ini harus diperhatikan semua dan ini telah dijelaskan di beberapa bab sebelumnya. Wala yastaftihul qiraa'ah wa ta'awudz qabla al-mudarris. Hendaknya penuntut ilmu tidak memulai membaca pelajaran. Ini tadi yang Anda sebutkan, bisa jadi ada sebagian penuntut ilmu yang ditunjuk oleh pengajar untuk membaca matan atau kitab tersebut, satu kalimat misalkan kemudian disyarah oleh pengajar, satu kalimat lagi disyarah oleh pengajar, begitu ya, dan seterusnya. Nah, ketika pengajar belum memberikan aba-aba untuk memulai pelajaran, penuntut ilmu jangan mulai duluan. Harus menunggu isyarat dari pengajar. Demikian pula jangan mengucapkan ta'awudz sebelum pengajar. Ya, ini isyarat bahwa mau memulai pelajaran. Ala kulli hal, waktu itu telah kita bahas bahwa tidak perlu membaca ta'awudz sebelum memulai pelajaran, karena ta'awudz itu dibaca sebelum membaca Al-Qur'anul Karim. Kecuali kalau pelajarannya tentang Al-Qur'anul Karim, ya, maka baca ta'awudz kemudian ayat gitu ya, tidak masalah. Tapi kalau misalkan seperti kajian kitab adab seperti ini, maka kita mau membahas, kita mau membaca, penuntut ilmu tersebut mau membaca perkataan penulis yang dituliskan di kitabnya, maka tidak perlu membaca ta'awudz. Ya, baca basmalah atau ya basmalah hamdalah, yakni khutbatul hajah lebih bagus, ya, penuntut ilmu yakni tidak mengapa untuk memulai dengan khutbatul hajah tersebut, bukan ta'awudz. Wa idza ta'al mudarris awwal ad-dars 'ala al-'adah ajabahu al-hadiruna bid-du'a lahu aidan. Ketika pengajar itu memulai pelajarannya
dengan doa seperti biasa, maka hendaknya penuntut ilmu atau para jamaah yang hadir itu mengaminkan doa tersebut. Wa kana ba'du akabiri masyayikhiz zuhad al-a'lam yazburu tarika dzalika wa yughallidhu alaihi. Sebagian ulama besar, yakni sebagian guru dari penulis itu mencela orang yang meninggalkan hal ini, ya, tidak mengaminkan. Itu minimalnya. Ketika pengajar itu berdoa di awal pelajaran misalkan, maka minimal diaminkan oleh jamaah. Kalau ada yang tidak mengaminkan, maka kata penulis di sini sebagian masyayikh itu mencela hal ini dengan keras. Yughallidhu alaihi. Wa yatahaffadhu minan naumi wan nu'asi wal hadithi wad dhahiki wa ghairi dzalika bima taqaddama fi adabil muta'allim. Hendaknya penuntut ilmu itu jangan sampai tertidur, jangan sampai ngantuk, jangan sampai berbicara sendiri, jangan sampai tertawa, apalagi tertawa sendiri. Berbahaya. Ketawa ya, kecuali kalau tertawanya itu dipancing oleh pengajar. Seperti ya ini contohnya. Baik, tapi kalau tertawa sendiri, berdua, bertiga, itu tidak boleh. Ya, apalagi tertawa sendiri, gak ada apa-apa, tertawa sendiri, ya. Maka ini harus periksa ke dokter terdekat. Maka ini harus dijaga oleh penuntut ilmu ketika mempelajari pelajaran. Tidak bicara sendiri, tidak ngantuk, ya, berusaha untuk tidak ngantuk. Kalau mulai ngantuk, maka segera kesadaran sendiri harus ke belakang, ambil wudu misalkan, atau ya, kalau belum ada wudu, atau sekedar cuci muka misalkan kalau sudah ada wudu. Karena tidak disyariatkan yakni mengulang-ulang wudu berkali-kali, ya, hanya untuk sekedar menghilangkan ngantuk. Wala yatakallamu bainad darsain idza khatama al-mudarrisu al-awwal biqaulihi wallahu a'lam illa biiznin minhu. Hendaknya penuntut ilmu itu jangan berbicara di antara dua pelajaran ketika pengajar itu telah menyelesaikan pelajaran pertama dengan perkataan beliau wallahu a'lam, kecuali dengan izin pengajar. Jadi waktu itu kita jelaskan bahwa bisa jadi majelisnya itu sistemnya adalah ada beberapa penuntut ilmu yang ditugasi untuk atau yang mau belajar kepada pengajar tersebut. Kemudian satu penuntut ilmu misalkan mau belajar masalah akidah, udah bawa kitab akidahnya sendiri, dia baca satu kalimat disyarah oleh pengajar, baca satu kalimat kemudian disyarah oleh pengajar dan seterusnya. Setelah ini selesai, kemudian lanjut ke penuntut ilmu berikutnya. Ternyata dia mau belajar fikih, dibaca satu kalimat oleh penuntut ilmu tersebut, disyarah oleh pengajar, demikian seterusnya. Jadi bisa jadi ada beberapa sesi pelajaran dalam satu kali duduk begitu, ya. Maka ketika pengajar tersebut telah menyelesaikan pelajaran pertama, misalkan dengan menyebutkan wallahu a'lam, kemudian selesai, maka jangan kemudian para penuntut ilmu itu bicara sendiri. Walaupun pelajarannya itu sedang jeda, sudah berhenti dari pelajaran pertama, hendaknya tidak berbicara kecuali dengan izin pengajar. Wala yatakallamu fi mas'alatin akhadhal mudarrisul kalama fi ghairiha. Hendaknya penuntut ilmu jangan membahas suatu masalah yang pengajarnya sudah mau membahas masalah yang lain. Ya, jadi ketika yakni misalkan sudah selesai pelajaran akidah, ini sudah mau pelajaran fikih, maka jangan kemudian ada penuntut ilmu yang masih bertanya masalah akidah, itu sudah tadi. Ya, kalau mau maka tunggu selesai majelisnya, bisa ditanyakan di akhir majelis, di akhir sekali. Ya. Supaya tidak menzalimi orang-orang yang mau belajar di sesi kedua yaitu fikih tersebut. Wala yatakallamu bi syai'in hatta yanzura fihi fa'idatan wa mawdi'an. Dan hendaknya jangan berbicara sama sekali sampai dia melihat adanya faidah atau adanya kepantasan dalam membicarakan hal tersebut pada saat itu. yakni ketika bertanya. Ya bisa jadi pengajarnya membolehkan untuk langsung bertanya. Ada sebagian sistem kajian yang seperti itu. Ketika menjelaskan, bisa langsung ditanya oleh yakni penuntut ilmu. Ya, dalam rangka supaya di antara tujuannya dalam rangka supaya tetap sesuai dengan alur pembahasan begitu ya. Jadi kajiannya santai sekali, walaupun itu bakal lama,
satu sesi kajian itu hanya cuma bahas satu poin yang ditanyakan itu, tidak masalah. Bisa jadi demikian sistem kajiannya. Maka penuntut ilmu tidak boleh untuk kemudian sembarangan bertanya. Harus melihat apakah pertanyaan tersebut ada faedah atau pantas untuk ditanyakan pada momen tersebut. Di antara pertanyaan yang tidak pantas adalah menanyakan, misalkan, Ustadz, Anda mendengar pendapat Ustadz lain, disebut nama Ustadznya, Ustadz Fulan berpendapat bahwa dalam masalah ini pendapatnya B, antum membahas barusan A. Nah, ini tidak pantas. Ya, kalau mau menanyakan masalah tersebut, minimal jangan sebutkan nama Ustadz yang lain tersebut. Karena ini bisa jadi akan menimbulkan perkara yang tidak perlu, ya, akan memunculkan perkara yang tidak perlu. Ya, jadi fokus pada keilmiahan masalah tersebut, fokus pada masalah tersebut secara ilmiah. Apakah dalam masalah ini memang hanya ada pendapat yang satu saja, yaitu A yang antum sebutkan, atau memang ada pendapat lain? Seperti misalkan pendapat B, karena Anda pernah mendengar pendapat B. Cukup selesai di situ, nggak perlu sebutkan ini pendapatnya Ustadz Fulan, Ustadz Fulan, Ustadz Fulan, dan seterusnya. Itu tidak relevan, betul tidak? Di dalam masalah khilafiyah istihadiyah, maka ya di setiap masalah itu harus ditimbang dalilnya, bukan ditimbang siapa yang mengatakannya. Ya, jadi harus kita fokus pada keilmiahan masalah tersebut, bukan siapakah yang mengatakannya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita lihat, kecuali kalau yang disebutkan adalah pendapat ulama zaman dahulu. Anda pernah mendengar Imam Malik berpendapat, nah ini berbeda, ini bagian dari keilmiahan masalah tersebut. Yang Anda maksud tadi adalah yakni nama-nama yang itu tidak relevan secara keilmiahan masalah, karena sama-sama bukan mustahid. Ya, beda kalau misalkan di zaman ini ada mustahid, kemudian kita menyampaikan ini pendapat Ustadz Fulan atau Syekh Fulan, maka silakan disampaikan. Tapi kalau misalkan itu tidak menambah kepada keilmiahan masalah, maka ini tidak perlu disebutkan, karena itu tidak bisa menimbulkan perkara yang tidak perlu. Contohnya misalkan, karena misalkan Ustadz Fulan tersebut tidak masalah, akan tapi antum mengucapkannya dengan sedikit redaksi yang berbeda dengan redaksinya Ustadz Fulan, bisa disalahpahami oleh pengajar yang sedang mengajarkan kajian tersebut. Ini bisa jadi menimbulkan suudzon antara, minimal Ustadz Fulan pendapatnya demikian. Minimal begitu, betul tidak? Walaupun tidak benci, tidak apa, minimal ada pertanyaan, kok begitu ya? Padahal penanya yang salah redaksi. Ini hendaknya dijaga supaya tidak seperti ini, ya. Jadi itu penuntut ilmu. Peran dari penuntut ilmu adalah cerdas dalam memberikan pertanyaan, dalam memilih susunan kata ketika bertanya. Ini bagian dari adab juga dalam menuntut ilmu. Wa yahdharul mumarah fil bahthi wal mughalabati fihi. Hendaknya penuntut ilmu berhati-hati agar tidak terjerumus kepada perdebatan ketika sedang membahas suatu masalah, dan hati-hati juga jangan sampai ingin mengalahkan orang lain ketika berdebat, ketika berdiskusi. Jangan sampai tujuan kita adalah bagaimana caranya argumentasi kita yang benar, yang menang. Bagaimana caranya agar kita yang berada di atas, begitu ya, lawan yang kita menganggapnya lawan. Padahal kita berdiskusi adalah dalam rangka untuk mencari al-haq, bukan untuk mencari kemenangan. Ya, ini yang harus diperhatikan oleh penuntut ilmu, terutama di sosial media. Di sosial media, tidak hanya di sosial media, juga di grup atau di chat, ya, WhatsApp, ya. Kalau ada orang debat, sebagian penuntut ilmu itu, ya, nafsunya adalah dia ingin dia yang mengucapkan, yang menuliskan chat terakhir kali. Kalau dia masih balas, kita harus balas lagi. Dia masih balas lagi, harus balas lagi. Betul tidak? Ini kecenderungannya. Ini harus dilawan. Ya, harus dilawan. Cukup antum jelaskan al-haq, ini yang benar, ini dalilnya, selesai. Walaupun dia misalkan mencela atau apa, udah biarkan saja. Ya, biarkan saja. Tidak perlu dibalas. Antum harus belajar untuk tidak membalas. Walaupun orang lain tersebut mencela dan mencaci maki antum. Ya, antum disebut tidak paham fikih, antum disebut dan seterusnya, biarin saja. Ya, ini celaan orang tidak berpengaruh pada kita.
Ya, celaan orang, demikian pula pujian orang tidak berpengaruh juga pada kita. Kita tetap sesuai dengan kualitas diri kita yang buruk, yang masih buruk ini, walaupun banyak orang memuji. Ya, betul tidak? Jadi harus belajar demikian. Apalagi kalau sudah mau berdakwah, harus dada itu harus dilapangkan seluas-luasnya. Karena kalau tidak, maka bubar yakni dakwahan itu. Ya harus yakni dada itu dilapangkan seluas-luasnya. Fa in tharat nafsuhu lajamaha bilijamis samti wasabri wal inqiyad. Kalau seandainya dirinya itu yakni terbawa emosi, dia sadar bahwa dirinya terbawa emosi ketika debat tersebut atau ketika diskusi tersebut, lajamaha bilijamis samti wasabri wal inqiyad. Maka dia kendalikan dirinya tersebut, dia cambuk dirinya tersebut dengan cambuk as-samat, dengan cambuk tidak mengucapkan apa-apa sama sekali, dengan yakni diam. Dia kendalikan dirinya dengan diam dan bersabar dan tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak membalas cacian dengan cacian juga, atau tidak membalas cacian dengan debatan selanjutnya, perdebatan selanjutnya. Ya, tidak perlu. Diam saja. Berarti kalau orang lain sudah mencela, berarti dia sudah tidak mau mencari al-haq, betul tidak? Itu aja. Kalau sudah tidak mau mencari al-haq, khalas, kita diam. Tapi kalau dia menunjukkan masih mencari al-haq, dia masih bertanya, maka tidak masalah, kita lanjut. Yani kita mau sama-sama mencari al-haq, kita lanjut, kasih dalil, kasih penjelasan. Tapi kalau sudah ada tanda-tanda ini tidak lagi mencari al-haq, kita yang harus yakni menyadari sendiri, kita harus keluar dari medan diskusi tersebut. Lima ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam man tarakal mira'a wa huwa muhiqqun banallahu lahu baitan fi a'lal jannah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, barang siapa yang meninggalkan perdebatan sementara dia benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan rumah untuknya di surga yang paling tinggi. Akan tapi lafaz hadis ini yakni tidak ada ya, sesuai dengan yang dinukil oleh penulis. Lafaz yang ada dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tarakal mira' wa huwa muhiqqun bunya lahu baitun fi rabadil jannah. Barang siapa yang meninggalkan perdebatan padahal dia benar, maka akan dibangunkan baginya rumah di pinggiran surga. Bukan di a'lal jannah, bukan di surga yang paling tinggi, tapi di fi rabadil jannah, di pinggiran surga. Fa inna dzalika a'tau lintisharil ghadab wa ab'adu an munafaratil qulub. Karena ketika dia meninggalkan perdebatan tersebut, walaupun dia benar, ketika dia diam dan keluar dari medan diskusi tersebut, ini a'ta lintisharil ghadab. Ini lebih efektif untuk mencegah yakni berkembangnya kemarahan dari dirinya tersebut. Wa ab'adu an munafaratil qulub, dan lebih jauh dari yakni bisa memberikan madarat, bisa menyakiti hati orang lain, orang yang berdebat dengannya. Ya. Maka oleh karena itu penuntut ilmu ketika men-share ilmu, jangan kemudian yakni menggunakan bahasa-bahasa yang itu bisa menimbulkan perdebatan. Jangan menggunakan bahasa-bahasa yang yakni tidak sesuai dengan muruah seorang penuntut ilmu atau bahkan pengajar. Harus menggunakan bahasa yang adem istilahnya. Harus menggunakan bahasa yang hak, tapi juga yakni memperhatikan adab. Intinya jangan nyinyir, itu maksudnya. Ya, jangan nyinyir. Ya, jangan menggunakan istilah-istilah yang itu digunakan oleh istilah-istilah yang, jangan gunakan istilah-istilah yang itu yakni tidak pantas untuk keluar dari seorang penuntut ilmu, apalagi pengajar ilmu. Seperti kata-kata amit-amit dah. Misal saja. Boleh tidak Anda memberikan misal itu? Boleh saja, betul tidak? Banyak sekali yang lain. Amit-amit dah misalkan, ya. Tidak pantas untuk penuntut ilmu, apalagi pengajar ilmu, untuk mengucapkan perkataan-perkataan seperti ini. Kalau mau mengajarkan ilmu, ajarkan dengan baik. Lihat para ulama, kira-kira kepikiran tidak para ulama misalkan menggunakan kata-kata semacam itu? Nggak ada para ulama warok semua, betul tidak? Yani
Jadi ini yang harus diperhatikan oleh penuntut ilmu, apalagi pengajar ilmu. Wa yastahidu kullun minal hadirina ala taharatil qalbi li sahibihi wa khuluwihi anil hikat. Hendaknya penuntut ilmu itu berjuang keras untuk membersihkan hati dan menjauhkan hatinya dari yakni al-hikat, penyakit hati, hasad misalkan. Wa alla yakuma wa fi nafsihi syai'un minhu. Jangan sampai di hatinya ada hasad atau yakni kebencian atau iri dengki dan seterusnya, tidak boleh. Ketika dia memberikan nasihat, ketika dia berdakwah, ketika dia mau menuntut ilmu, harus dalam rangka untuk menginginkan kebaikan dari orang lain. Ya, harus dalam rangka untuk menginginkan tegaknya hujjah, sampainya kebenaran tersebut. Bukan untuk menjatuhkan orang lain, bukan untuk menunjukkan bahwa ini diri kita yang benar. Tidak boleh demikian. Ya, justru dia membahas masalah tersebut itu dalam rangka kasih sayang. Dia kasihan kepada orang yang belum tahu ilmu tersebut, misalkan. Ya, jadi ini yang harus diperhatikan. Kita mungkin azan terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan sedikit. Insyaallah tinggal satu paragraf singkat. Kita azan isya dulu, insyaallah taala. Taib. Kita lanjutkan sejenak. Penulis berkata tadi menyebutkan bahwa setiap penuntut ilmu wa yastahidu kullun minal hadirina ala taharatil qalbi li sahibihi. Hendaknya penuntut ilmu itu bersemangat untuk menjaga kesucian hatinya. Karena yang tadi kita sebutkan, ini kesucian hati, lurusnya niat dan bersihnya hati tersebut dari kotoran-kotoran hati, penyakit-penyakit hati, ini sangat mempengaruhi keberkahan ilmunya. Sangat mempengaruhi apakah ilmunya akan menjadi ilmu yang bermanfaat atau tidak. Dan ciri ilmu tersebut bermanfaat atau tidak adalah ketika ilmu tersebut hadir ketika orangnya membutuhkan ilmu tersebut. Misal, ini sudah dijelaskan di beberapa pertemuan sebelumnya. Misal, seseorang sudah mempelajari hukum tentang masalah riba. Sudah pelajari, sudah tamat masalah riba, misalkan di fikih. Kemudian ketika mau melakukan sebuah transaksi, kemudian yakni dia melakukan transaksi online, misalkan begitu ya. Kemudian dia melakukan transaksi tersebut tidak mikir dulu, padahal itu ada riba di situ, misalkan. Ya, maka ini kita katakan ketika dia sedang mau memilih apakah dia mau melakukan transaksi tersebut atau tidak, dia sedang di persimpangan jalan antara mau melakukan atau tidak melakukan transaksi tersebut. Nah, ketika dia di persimpangan jalan ini, maka itulah waktu atau momen di mana ilmu yang telah dia pelajari selama ini butuh untuk hadir. Kalau ilmu tersebut tidak hadir, padahal sudah belajar tentang riba, tapi itu kemudian lupa, kemudian dia terjerumus ke dalam riba, kepada riba. Yang kalau ada orang yang mengingatkan, bukannya ini riba, begini-begini. Oh iya ya, berarti dia sudah tahu. Akan tapi ilmu tersebut tidak hadir, maka ini bisa jadi tanda bahwa ilmu kita tersebut tidak bermanfaat. Karena manfaat dari sebuah ilmu itu harus pertama kali kepada orang yang mempelajarinya. Itu dulu, ya. Jangan kemudian ilmu tersebut bermanfaat kepada orang lain, tapi tidak bermanfaat untuk diri sendiri. Ini adalah kesalahan. Harus bermanfaat untuk diri kita sendiri terlebih dahulu, karena itulah tujuan kita menuntut ilmu. Ilmu itu hanyalah wasilah. Adapun tujuannya adalah supaya kita dalam mengarungi kehidupan ini sesuai dengan keridhaan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya. Dan supaya kita mencapai tujuan tersebut adalah kita dengan yakni ilmu syar'i yang telah kita pelajari. Jadi di antara ciri utama ilmu seseorang tidak bermanfaat itu adalah ketika ilmu tersebut tidak hadir, ketika waktu untuk untuk ilmu tersebut hadir itu datang begitu ya, waktunya datang tapi ilmu tersebut tidak hadir. Waktunya datang untuk orang tersebut membutuhkan ilmu tersebut tapi ilmu tersebut tidak kunjung hadir. Nah, ini berbahaya. Dan itu tidak harus hafal misalkan ayat atau hadis, kalau bisa Masya Allah. Akan tapi bukankah banyak
orang ya, walaupun zahirnya mungkin orang awam, akan tapi ketika ilmunya diberikan kebermanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ingat, oh ya waktu itu saya pernah dengar di kajian, ini nggak boleh ini. Betul tidak? Yani itu minimalnya. Jadi kebermanfaatan ilmu, bisa jadi orang awam lebih bermanfaat ilmunya daripada penuntut ilmu. Ya, bisa jadi. Ya, jadi jangan kemudian kita sombong karena misalkan kita sudah bisa bahasa Arab, sudah bisa baca kitab gundul, sudah banyak hafalan dan seterusnya, kemudian sombong kepada orang yang zahirnya tampak lebih awam daripada kita. Tidak boleh. Ya, ini berbahaya. Karena bisa jadi kebermanfaatan ilmu dari orang tersebut lebih besar daripada kita. Ya, nauzubillah min dzalik. Wa idza qama min ad-darsi falyaqul ma jaa'a fil hadits subhanakallahumma wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik faghfir li dzambi innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Ketika penuntut ilmu tersebut telah selesai dari pelajaran, mau bangkit, mau keluar dari majelisnya sudah selesai, maka ucapkanlah apa yang telah disebutkan di hadis, yaitu kemudian penulis di sini menggabungkan dua hadis yang sebenarnya beda hadis tapi digabungkan oleh beliau. Jadi yang benar adalah ketika di akhir majelis kita mengucapkan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan demikian dengan menyebutkan tentang adab yang terakhir ini, mengucapkan kafaratul majelis ketika mengakhiri pelajaran, maka demikian pula berakhirlah kitab ini. Alhamdulillah, setelah kurang lebih mungkin 1,5 tahun mungkin ya, kitab ini dibahas di masjid ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Insya Allah kita akan lanjutkan di majelis berikutnya. Kita akan membahas kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah wa Tatimmatul Khamsin, yakni kitab Arba'in Nawawi, isinya 42 hadis dan tambahan 8 hadis dari Ibnu Rajab. Itu yang akan insyaallah kita bahas di majelis berikutnya. Akan tapi karena wallahu a'lam mungkin majelis berikutnya hari Senin itu sudah Ramadan, betul tidak? Insyaallah tarawih ya. Maka jadwal kajian kita di bulan Ramadan itu diganti ke Sabtu sore. Tapi bukan Sabtu sore yang sebentar lagi. Jadi Sabtu sore yang masih pekan depannya lagi insyaallah. Karena Sabtu sore yang sebentar lagi Anda masih ada kajian maghribnya nih. Baik. Demikian yang bisa Anda sampaikan. Di sini ada satu pertanyaan, afwan terlupa, singkat saja ya. Bismillah, assalamualaikum. Afwan izin bertanya, apakah mengatakan bodoh amat juga termasuk adab yang buruk atau kalimat yang tidak pantas disebutkan? Jazakallah khairan. Ini tidak pantas tentunya disebutkan oleh penuntut ilmu. Kalau penuntut ilmu mau menuju kepada adab yang sangat bagus begitu ya, maka ya hindari menggunakan perkataan-perkataan yang seperti ini. Baik, demikian yang bisa Anda sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.